وعشرين القنوت والقيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامها والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامه والصلاة على الآل فيه وقيامها والسلام عليهم فيه وقيامه والصلاة على الصحب فيه وقيامها والسلام عليهم فيه وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقعودها والصلاة على الآل في التشهد الأخير وقعودها. Sunnah-sunnah ab'ad itu di dalam sholat ada 20 ya. Sepertinya banyak, cuma rangkaiannya dikit sebenarnya. Apa saja itu dan apa sebenarnya sunat ab'ad itu? Nah, kita harus tahu ada sunat ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad itu adalah bagian-bagian di dalam sholat yang jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud syahwi. Maka jika seseorang meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad itu, hendaknya dia melakukan sujud syahwi sebanyak 2 kali setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nanti akan diperhatikan bagaimana sujud syahwi itu, ya, posisinya dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Baik, apa saja sunnah-sunnah ab'ad yang 20 itu? Yang pertama adalah al-qunut, ya, membaca doa qunut pada sholat subuh dan sholat witir di malam ke-15 malam terakhir, ya, di ke-15 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan. Jadi bagi yang memang berkeyakinan dan membiasakan untuk sholat untuk bacaan qunut itu, maka sudah menjadi lazim dia, sudah menjadi sunnah ab'ad, ya. Para sahabat-sahabat itu melakukan qunut, maka qunut menjadi sunnatul khulafaur rasyidin, ya. Nah, kita kalau seandainya terlupa dalam melaksanakan qunut ini, maka sebelum salam itu melakukan sujud syahwi. Begitu pula kalau seorang imam yang lupa, maka makmum harus mengetahui itu. Jadi kalau imam yang lupa membaca doa qunut, kita tidak perlu untuk menegurnya dengan kalimat subhanallah. Yang terpenting adalah imam pada saat di akhir sebelum salam dia melaksanakan sujud syahwi 2 kali, dan makmum tidak boleh kaget, tidak boleh tidak mengerti. Makmum itu harus mengerti, kecuali kalau imam melaksanakan sujud tilawah. Kalau imam melaksanakan sujud tilawah, seyogianya imam menyampaikan pesan dulu sebelum melakukan sholat. Jadi sebelum dia takbiratul ihram dengan segala niatnya, imam sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat pelaksanaan sholat akan ada, saya baca ayat-ayat sajadah. Jadi dengan ayat sajadah itu maka saya akan melaksanakan sujud tilawah. Nah, jadi paham nantinya jamaah itu. Kalau tiba-tiba sekonyong-konyong kita melakukan sujud tilawah tanpa pemberitahuan, nggak semua orang tahu, sehingga akhirnya dalam sholatnya kebingungan dan berpikir keras untuk itu, yang menyebabkan sholat tidak menjadi khusyuk. Ya, jadi yang pertama itu sunat ab'ad adalah membaca doa qunut. Lebih sekarang ini harusnya banyak imam-imam yang membaca tidak hanya qunut biasa, tetapi ada qunut nazilah, ya, sebagai bentuk empati kita, wujud empati kita, rasa kasih sayang kita terhadap sesama saudara kita yang jauh di sana, ya, di negeri-negeri luar, ya, seperti Palestina dan lain sebagainya, Rohingya di India, segala macam saudara-saudara kita yang minoritas itu tertekan di sana. Maka bentuk kepedulian kita dalam sebuah empati kemanusiaan itu, ya, kita baca doa qunut. Itu termasuk sebenarnya keadaan negeri kita ini. Ya, negeri kita ini
Ya kalau boleh dibilang tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja kita sejahtera, ya orang nggak kesibukan untuk mencari peluang pekerjaan itu. Tapi anak-anak kita yang baru lulus sekolah itu kan sibuk dia. Jadi sekarang itu benar-benar banyak pengangguran dan lebih-lebih sekarang ini sudah mulai banyak orang kelaparan. Ya, artinya dengan kondisi yang seperti ini, kemudian hukum juga di Indonesia itu, di negeri kita itu kan juga tidak baik-baik saja. Ya, tumpul ke atas dan ke bawah. Gitu. Terus banyak masalah-masalah demokrasi segala macam. Yang begini adalah ancaman buat kita. Belum lagi orang-orang memang yang sengaja yang tidak suka dengan Islam kita, ya dengan Islam. Maka seyogianya kita itu banyak baca doa qunut nasilah, bukan hanya qunut biasa, qunut nasilah. Gitu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Gitu. Allahumma shalli ikhwanana muslimin fi Filistin. Boleh sampai ada Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal wala. Itu kan musibah-musibah yang terjadi, kita juga mohon kepada Allah itu supaya kita dihindarkan dari musibah yang besar. Terus sunat tamat yang kedua, waqiyamu, berdiri saat qunut itu juga sunnah abad. Termasuk doanya kita, berdirinya kita itu sunnah abad. Ya, tertinggal itu ya, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri. Dia memang sholatnya duduk, ya. Ketika sholatnya duduk, maka baca doa qunutnya pun dalam keadaan duduk. Jadi tidak masalah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Lalu kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qunutnya. Ya. Ya. Wa qiyamuha, dan berdiri saat bersolawat di dalam qunut. Itu termasuk sunnah apa? Wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qunutnya, dan juga berdiri saat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qunutnya. Ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Wassallallahu ala khairi khalqihi, nah itu di situ salam. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selanjutnya, wassalatu ala sahbi fihi, bersolawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beserta berdirinya saat bersolawat kepada Nabi itu termasuk sunnah apa? Lalu apalagi wassalamu alaihim fihi, mengucapkan salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qunut serta berdirinya. Lalu wa tasyahhudul awal, tasyahud awal, ya, sampai dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu tasyahud awal itu termasuk sunnah apa? Kalau kita ketinggalan, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nah ini seringkali kita terjadi dan kita alami adalah di saat kita lupa kepada tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Biasanya kalau kecepatan itu tasyahud awal, sholatnya kecepatan, atau ada kepentingan lain di dalam sholat sehingga bayang-bayangan dengan kegiatan kita, ya akhirnya tasyahud awal itu lupa. Itu seringkali kalau tasyahud awal lupa itu berkenaan dengan lupanya rakaat, ya lupanya rakaat. Lupa rakaat juga begitu, maka dia harus sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal itu juga termasuk sunnah abad. Ya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnahnya sunnah abad. Wa qu'uduha, kemudian duduknya di dalam bersalawat itu.
Ya. Terus kemudian wassalatu 'alal ali fil tasyahhudil akhir wa qunuduha. Bersolawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Ya. Itu tasyahud akhir itu salawat kepada Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk sunnah apaan? Begitu pula dengan duduknya. Ya. Nah, ada lagi tambahan kalau lupa rakaat. Kalau lupa rakaat itu termasuk daripada sunnah apaan? Kita nanti sujud syahwi. Nah, kalau lupa rakaat bagaimana? Misalnya kita baru dapat 2 rakaat, tapi bimbang kita baru 2 dapat rakaat, ini perasaan saya 3 atau 2 gitu. Ya, pemikiran kita antara 2 dan 3, maka ambil yang sedikit. Ya, jangan ambil yang banyak, ambil yang sedikit. Ya. Nanti kekurangannya akan disempurnakan dengan sujud syahwi. Gitu. Lanjutnya sunnah sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah sholat mukatsirah. Sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak, diantaranya raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Ya. Kecuali kalau kita mungkin sedang umrah atau sedang haji, itu di sana banyak juga dengan mazhab yang lain tidak mengangkat kedua tangan. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau baru sholat itu mulai sholat angkat tangan. Ya, usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan maqaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar ini angkat tangan. Kalau di luar negeri ada yang angkat tangan. Biasa Allahu akbar ini begini. Imam baca Fatihah, membaca surah ini begini. Nah, begitu ruku dia ikut ruku, sujud dia ikut sujud. Nanti dia bangun begini lagi. Ya, tangan tetap ya, dijatuhkan itu. Enggak sedekat, ya, enggak sedekat. Juga enggak mengangkat tangan Allahu akbar. Ya, kalau kita tuh mengangkat tangan, ya. Wa inda ruku'i, dan juga mengangkat kedua tangan ketika ruku. Ya. Ketika mau ruku itu angkat kedua tangan kita. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ruku. Jadi dia harus angkat tangan. Allahu akbar. Itu sunnah. Ya, kesunahan di dalam sholat. Selain itu apa lagi? Wa'id darrahmi minhu, mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah diangkat. Ya, dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, dari sini ekspresinya banyak orang yang biasa saja, ya. Nah, banyak orang juga yang sami Allahu liman hamidah gitu ya. Bagaimana itu pendapatnya kalau ada orang yang begitu sami Allahu liman hamidah dia tutup kembali itu, dia bersedekah itu di sini. Itu maksudnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau di dalam fikih tasawuf itu dia bersedekah lagi sami Allahu liman hamidah supaya menghindari kesalahan, supaya menghindari gerakan-gerakan yang di luar batas. Sehingga kalau dia sudah bersedekah begini lagi, kelihatannya tidak memungkinkan untuk dia bergerak banyak. Kadang-kadang kan ada orang sami Allahu liman hamidah diberesin itu pakaian dia, ya, gerak-gerak yang lain atau begini ada. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, yang begitu kalau 3 kali bergerak dalam satu rakaat bisa batal. Ya. Kemudian wahid darrafmi minhu, wahid dal qiyami min at-tasyahhudil awal. Terus mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Ya. Jadi tasyahud awal itu
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan ya asyhadu Allahu Akbar, maksudnya begitu begini ketika kita duduk ya begitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahu Akbar, angkatan begini. Jadi begitu bangkit dari itu jangan begini, jangan sekedar begini doang gitu ya, diangkat ke sunnah gitu. Sunnah Allahu Akbar, jadi diangkat. Lalu pesan apa lagi? Wa du'aul iftitah, membaca doa iftitah itu sunnah. Wa ta'awudz, dan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seyogianya kita dalam setiap rakaat itu mengucapkan itu, dia membaca itu. Di mana letaknya? Sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi imam pun ketika selesai dibaca doa iftitah, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuma sir ya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makmum begitu imam baca surah, kita ketika wal-dallin amin, imam kasih jeda sedikit aja waktu untuk makmum baca surah Al-Fatihah. Sekiranya dapat 3 ayat, makmum membaca surah Al-Fatihah, baru imam lanjutkan dengan surah. Tapi makmum ketika baca surah Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Suaranya cukup kita sendiri yang dengar. Jadi sebelah kanan kiri kita nggak boleh dengar. Ya. Jadi membaca ta'awuz itu bagian daripada sunnah. Wa ta'minu, mengaminkan bacaan imam. Wal-dallin amin, amin jawabannya sunnah. Ya. Cuma kadang kalau kita lagi duduk sama imam, kita langsung jawab amin. Kadang begitu kan. Biasa kalau marah gitu ya. Kalau lagi marah sama imam paling begitu. Iya. Kalau males imam diulur kayak gitu. Mulut. Iya. Males amin ya amin gitu ya. Kalau diturutin. Jangan diturutin. Jadi tetap kita membaca amin pada saat tempat-tempat tertentu itu. Termasuk ketika sujud doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait amin. Itu sunnah. Ya, sunnah. Ya. Wa qira'atus surati fi mawdi'iha. Kemudian membaca surah-surah pendek pada tempatnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Itu sunnah hukumnya bagi imam maupun bagi yang sholat munfarid membaca surah. Nah, bagi imam itu membaca surahnya juga bisa melihat. Kita harus bisa melihat standarisasi daripada jamaah yang ada di Indonesia. Kalau mungkin di luar negeri seperti di Arab Saudi, di Qatar, di Kuwait itu ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan bacaan surah-surah yang panjang. Kita nggak sanggup kalau itu kesana. Ya, saya kalau melihat dari cuplikan rekaman dari imam-imam yang ada di luar negeri itu, saya lihat panjang-panjang bacaan. Ya, saya pikir nih agak repot kalau ada di Indonesia. Besok nggak dipakai lagi. Panjang betul bacaan. Nah, kita standarnya saja. Ya, kita itu paling panjang itu sabihis. Ya, sabihis itu juga banyak yang berutuin. Sabihis. Udah banyak yang tebak. Nggak tahu kalau itu sunnah. Kalau subuh itu sunnahnya sabihis malam dikarakan. Asyamsi, wasyamsi wa duhaha, itu sunnah. Ketimbang surah-surah yang lain. Ya. Karena kan kita suka, ini lagi, sabihis lagi. Benar. Memang dia rakaat pertama dibaca sabihis lagi. Udah bisa ditebak. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, memang itu sunnah. Tapi sekali lagi membaca surahnya yang pendek itu yang terlalu panjang bacanya. Kalau kita berjamaah, kalau kita munfarid sendiri boleh saja, ya.
Nah terus kita harus tahu urutan surah itu. Saya masih juga mendengar banyak orang yang nggak paham nih kalau begini ya. Kadang-kadang gini, satu contoh yang mudah kita pahami aja. Kalau rakaat pertama dia baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, kan repot. Ya, salah apa? Harusnya rakaat pertama yang baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu. Nah, kalau ada yang mau dari bawah ke atas, itu akan diperhitungkan dengan apa? Dengan jumlah ayatnya, gitu. Misalnya kita baca rakaat pertama itu surahnya surah taruh kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya itu misalnya inna a'tayna, kan di atas kuliah inna a'tayna, ya, nah itu masih boleh. Yang jelas jumlah ayatnya, gitu. Atau apalagi misalnya itu ya, yang banyak. Rakaat pertama, ya harus lebih banyak ayatnya. Rakaat keduanya ya sedikit. Tapi urutannya semestinya, ya yang tinggi di atas. Seperti kalau kita ambil izal sulzilatil ardu zilzalaha, ya abis dizalzul kan di bawahnya al-qariyah. Abis al-qariyah baru al-haqqut takatsur. Nah, al-haqqut takatsur rakaat pertama, rakaat keduanya al-zalzalah, salah. Rakaat pertamanya harusnya izal sulzilatil ardu zilzalaha, rakaat keduanya al-qariyah atau al-haqqut takatsur. Boleh. Nah, kita harus tahu yang begitu. Nah, kalau kita baca potongan surah bagaimana? Sama. Kalau kita baca potongan surahnya surah Ali Imran, maka Ali Imrannya ayat berapa dulu kita mulainya? Kalau mulai dari ayat 15 sampai ke ayat 20 boleh kita baca di rakaat pertama. Rakaat keduanya dari 21 sampai ke berikutnya. Gitu. Jangan dari 20 rakaat pertama ini kita baca surahnya ayat ke-20 dalam surah Ali Imran sampai 25 kita baca. Begitu rakaat keduanya kita baca surah ayat yang ke-15 surah Ali Imran sampai ayat 20 itu terbalik, ya. Nah, itu jadi malah bisa kemakruhan itu. Ya. Baik, lanjut. Kemudian wal-jahru wal-isra'u fi mawdi'iha, membaca secara zahar dan sir, membaca secara keras dan pelan pada tempatnya. Artinya kita tahu waktunya. Kalau memang zuhur dan asar itu kan harus sir, maka disirkan suaranya, jangan pernah dijaharkan. Ya, belum lama saya juga ketemu tuh, masih ada orang aja juga yang nggak ngerti. Saya bilang orang baru kenal masjid ini mah, suruh jadi imam. Iya, baru kenal masjid, dia baru suruh jadi imam. Itu sholatnya sholat zuhur. Begitu dia Allahu Akbar, dia baca keras, Bismillahirrahmanirrahim, saya batal. Saya batalin juga, saya pisah. Jadi kalau begitu nggak bisa dimufaroqah. Mufaroqah itu bukan berkenaan dengan yang begitu, ya. Jadi yang begitu harus hati-hati. Terus takbiratul intiqal, takbir intiqal. Apa itu maksudnya? Bertakbir saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Sami Allahu liman hamidah, itu takbir intiqal. Mau rukuk, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ya, itu takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah, takbir intiqal. Allahu Akbar, sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar, semuanya takbir intiqal. Takbiratul ihram cuma satu, ketika awal salat, setelah niat, gitu. Sholli fardhu subhi, ya, sholli fardhu subhi rakaat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Ya, takbir intiqal itu sunnah. Ya, jadi kita harus tetap baca. Ya. Apa itu takbir intiqal? Takbir yang berbeda dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Lalu wa nasru mawdi'is sujud,
sunnah kita untuk melihat ke arah sujud salat tuh. Jangan kemana-mana matanya. Ke depan, mata kita ke depan, makruh. Mata kita ke atas melongok begitu, nengok kanan kiri haram. Kalau sebatas masih depan aja, makruh. Tapi kalau sudah nengok ke atas, nengok ke kanan, ke kiri sudah haram. Ya, jadi hati-hati kita. Kadang-kadang kita sholat ya. Biasanya banyak kan sholat sunnah. Kalau orang lagi sholat sunnah kan ada aja baru kiri gitu, lewat dilatih gitu. Nah, itu hati-hati itu, yang begitu tuh. Menghindar apa sih kalau begitu? Ya ini kan menghindar kalau ada jamaah itu yang menggunakan baju-baju yang bercorak, yang bertuliskan gitu. Nanti kalau kita lagi berjamaah, kita gak lihat sudut tempat sujud kita lihat ke depan, bisa membaca itu kalimat-kalimat itu yang menjadi kemakruhan buat kita ya. Borobudur gitu. Iya. Dengan itu caleg nomor 1, coblos begitu. Wawata'urrohataini alal arbataini fi ruku'. Nah ini meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut ketika ruku. Pada lutut, bukannya pada apa ini namanya, tulang-tulang ini. Jadi kalau orang sujud itu ruku itu begini rukunya. Jadi di sini, bukan di sini, ya juga bukan di sini. Gitu. Masih ada orang di paha, masih ada orang di bawah lutut sini. Hasilnya gitu. Yang akan dia bisa meletakkan badan dia tuh, ya. Jadi tempatnya begitu. Wa tasbihur ruku'i sujud, ya wasujud. Lalu kemudian membaca tasbih pada saat dia sujud, ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ruku, sujud itu sunnah. Wal iftirashu fi kulli julusin lam ya'qubhu salam. Membaca kemudian duduk iftirasi di setiap duduk yang tidak diakhiri dengan salam. Ya. Nah, duduk iftirasi itu ya duduk begini. Biasa, kayak seperti tahiyat awal, duduk iftirasi. Nah, dia habis sujud yang kedua, ya mau bangun ke atas, duduk iftirasi dulu. Jadi begitu sujud, Allahu Akbar, dia duduk dulu, yang baru bangun. Jangan begitu sujud langsung kiri. Ya, ini kalau dalam segi kesehatan juga lebih sehat. Bagi orang tua ya, yang sudah 50 tahun ke atas. Jadi begitu sujud ini, begitu mau bangun ke atas, Allahu Akbar dulu, gitu, baru dia bangun. Nah itu sunnah dia, ya duduk iftirasi itu. Ya dikit lagi. Wat tawarruk ya'qubu salam. Wa tawarruk fi ma ya'qubu salam. Jadi duduk yang ditekuk kakinya, ya ujung jempol itu ditekuk. Nah, sampai jari-jarinya, pokoknya jari-jarinya ditekuk. Sebagian boleh ditekuk, yang penting ada tekukan di sebagian jari. Itu namanya duduk tawarruk. Kalau duduknya belum sampai tawarruk itu belum sempurna sholatnya. Dia sudah meninggalkan kesunahan-kesunahan. Ya, gitu. Saya dulu kalau lagi praktek sholat waktu di pondok itu, sampai di sekolah-sekolah saya itu, saya melihat teman-teman saya sampai ditendang-tendang sama kiai, kan memang waktu itu lagi pendidikan dia, karena saking kerasnya sholat itu harus benar. Jadi keras memang duduk kiai itu, mendidiknya sangat penting duduk iftirasya, duduk tawarruk itu. Samping untuk kesehatan. Wa taslimatus tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua. Ya, salam yang kedua sunnah. Begitu. Wal iltifatu fit taslimataini
Yaminan fil awal wa shimalan fi tsani. Dan yang terakhir, apa itu? Menoleh ke kanan di salam yang pertama dan ke kiri di salam yang kedua. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menolehnya pun sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, boleh gak kalimatnya disempurnakan sampai wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, memang begitu. Orang tuh cuma bacanya Assalamualaikum warahmatullahi, padahal di hatinya meneruskan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ini sebagian daripada kesunahan yang ada di dalam sholat itu, ya, yang perlu kita perhatikan supaya sholat kita memiliki kualitas. Tidak hanya wajib yang kita laksanakan, sunnah pun kita bisa dapat di dalam sholat itu. Ya, saking sholat itu adalah kebutuhan buat kita, maka sholat itu kita harus jaga dari setiap kesalahan. Sholat itu harus kita pelihara pula dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesempurnaan sholat itu. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ingin bertanya saya. Ya. Oh, sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi itu, jadi ketika ini rakaat terakhir, harusnya kan duduknya begini rakaat terakhir, harusnya. Jadi kan duduk seperti tasyahud awal, ya. Tapi dengan tetap duduk tawarruk di sini. Nah, begitu tahiyatul akhir, duduknya tasyahud awal. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya, yang standar kan begitu aja. Kalau kita mungkin bisa ditambahkan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa 'adzabil qabri wa 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kan begitu kita tambahannya. Begitu selesai itu baru kita sujud. Subhanalladzi man la yanam wa la yashur, subhanalladzi man la yanam wa la yashur, subhanalladzi man la yanam wa la yashur. Allahu akbar. Langsung gak ada bacaan di situ. Di tengah-tengah itu ada baca, langsung lagi sujud lagi dengan bacaan yang sama. Begitu selesai, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu pelaksanaan dulu sujud sahwi. Jadi kalau sudah sujud sahwi yang kedua, dia bagi duduk dia terakhir, ya, tahiyat akhir langsung dia sama, nggak ada bacaan lagi. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun harus begitu, dan makmum ikutin itu. Jadi kalau sudah begitu, ya nggak ada kesalahan dan nggak ada kebingungan juga buat si makmum itu. Ya, itu kalau ada kelupaan di dalam beberapa sunnah yang ada di dalam sholat itu, maka dia laksanakan sujud sahwi. Ada lagi? Lagi Pak Ustaz. Iya. Kalau di tadi surah sajadah itu namanya tanda sujud, bacanya apa ya? Sama aja. Yang sujud tilawat? Iya. Sujud tilawat itu bacanya sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Memang panjang ya? Panjang ya? Agak susah ya? Itu saya di SMP saja itu anak-anak suruh ngapalin begitu. Hafalan bacaan sujud tilawah, ayo hafalan sujud sahwi, sujud tilawah. Yang bisa sempurna bacaannya saya kasih hadiah. Ternyata memang susah. Mereka nggak pernah dapetin hadiah saya, itu yang susah. Sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cuma satu aja, tapi itu isinya bacaan itu luar biasa. Ya, bacaan. Ya, sajadah wajhiyah, aku sujud, aku tundukkan wajahku gitu. Sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu, kepada sang pencipta, lillazi khalaqahu,
wasawwaruhu yang sempurna bentuknya gitu. Artinya bukan bentuk zat Allah, bukan bentuk ciptaan. Wasawwaruhu wasyaqqa sam'ahu, dan memberikan pendengaran-pendengaran yang sempurna. Wa basaruhu, penglihatan yang sempurna. Wasyaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi, dengan segala keadaan-keadaan dan kekuatan-kekuatan yang terakhir itu ya dari Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu baca. Memang dahsyat baca. Ya. Begini, kalau kita baca ayat sajadah itu dalam sholat ada keutamaan di luar pahala sholat. Ya, ada tambahan itu pahala. Makanya kalau di subuh ada imam yang baca ayat sajadah, beruntung kita. Ya, jadi kualitas sholat subuhnya berbeda dengan subuh yang biasa kita lakukan. Karena ada bacaan-bacaan yang apa namanya, yang menggetarkan bahasa. Ya, saya kalau mendengar bacaan itu ya luar biasa kalau kita paham dengan maknanya. Ya. Sujud tilawah itu, sujud tilawah itu enggak nunggu tasyahud akhir dia mah. Begitu dia baca itu seperti apa, surah Al wasjud waqtarib, ya, wasjud waqtarib, dalam keadaan baca itu dia. Nah, selesai dibaca wasjud waqtarib, dia langsung turun ke bawah. Allahu Akbar, dia sujud. Ya, sajadah wajhiyah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung sekali doang, ya, sekali. Jadi udah sekali langsung diri lagi. Allahu Akbar, dilanjutin lagi surah itu. Gitu. Kalau keadaan ayat sajadah itu adanya di akhir surah agak susah. Paling kita nyambung dengan surah lain seperti Al-Alaq itu kan. Wasjudu waqtarib, itu di akhir ayat susah. Ya. Kalau di surah-surah lain ada beberapa ayat sajadah. Nanti boleh kita praktikkan itu ya. Ayat sajadah. Nanti imamnya ngasih tahu dulu. Sujud tilawah itu kapan ya? Sujud tilawah itu tadi pada saat ada imam yang baca ayat sajadah. Jadi karena apa ya? Ada khusus apa gitu? Dalam keadaan apa suasana apa gitu ya? Enggak terkaitan itu. Terkaitannya adalah dia ingin menambahkan kualitas dalam ibadah dan pahala. Khusus subuh ya? Subuh bisa, maghrib bisa. Iya. Pokoknya di bacaan yang sah. Maghrib, isya, subuh. Boleh. Tapi umumnya banyak orang di subuh dan maghrib. Gitu. Ya, cuma kalau maghrib kan banyak banget jamaah, kadang-kadang orang awam nggak ngerti. Gitu. Jumat ada, iya betul Jumat. Nambah lagi pahala. Ibadah ya. Ya. Kalau dalam bacaan itu ada kata sajadahnya. Nah, sujud juga. Kalau lagi ngaji biasa gitu Pak Ustaz? Iya, kalau ngaji biasa boleh. Sebenarnya sunnah juga bagi orang yang mendengarkan. Lagi di luar sholat nih, di luar sholat, dia dengar tuh ada orang baca ayat sajadah. Dia boleh sunnah itu untuk melaksanakan sujud tilawah, tapi sujud tilawahnya bukan dalam sholat. Tetap saya sujud tilawah, cuma orang sujud tilawah itu dia harus tetap punya wudu. Sama kayak sujud syukur nih, sujud syukur yang dilakukan pemain bola salah itu. Ya iya, orang kita belum punya wudu. Sujud syukur itu bukan sujud syukur yang dilakukan semena-mena begitu aja, spontanitas enggak. Sujud syukur itu ketika kita mendapatkan satu karunia, rezeki atau apa saja yang membahagiakan, menggembirakan kita, itu sujud syukur. Atau kita terhindar dari musibah,
Ya, harusnya kita kena musibah tapi Allah melindungi kita. Ya Allah, untung di saya, gitu ya. Kalau sekiranya kena, aduh, saya sudah tidak ada di dunia ini. Nah, dia sujud syukur, pulang dulu. Kalau bisa di tempat itu, di tempat itu, tapi dia wudhu dulu. Wudhu, kemudian di tempat yang bersih. Ya, lapangan bola belum tentu bersih. Nah, sujud di lapangan, di jalanan juga belum tentu bersih. Dapat uang kaget, ya, program televisi, betul. Uang kaget tuh 10 juta misalnya, oh dapat dia sujud syukur langsung di situ, bukan di situ tempatnya. Iya. Apalagi kalau dapat uang kagetnya di pasar. Iya, banyak najis gitu. Nah, pulang dulu, pulang dia bersih badannya, dia ambil wudu dan dia sujud syukur di situ. Nawaitu sajadah syukur lillahi ta'ala. Allahu Akbar, langsung sujud. Gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang paling gampang itu sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ya. Yang agak susah memang sujud tilawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hadakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma arhamna bil Qur'an wa amana bil ghufran wajma'na 'alal iman waj'alhu lana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur biwajhikal karim ya karimu ilaina. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka hifdzal mursalin wa fahman nabiyyin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.